Ya, shalom. Ya, saudara, kita siap menerima firman Tuhan pada hari ini dengan tema iman dan keberanian Daniel. Saya rindu saudara menjadi orang-orang yang berani menghadapi kepahitan hidupmu, kesulitan hidupmu, kenyataan hidup yang tidak mudah. Saya berdoa engkau bukan penakut. Saya dan engkau adalah orang yang berani. Alkitab katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ketakutan bukan dari Tuhan. Sehingga kita anak-anak Tuhan tidak boleh dikuasai ketakutan. Boleh saja mengalami ketakutan, tapi tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, kitab Daniel 2 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-23. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang kuat. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Sama-sama, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saudara, apakah yang dipersoalkan raja? Raja Nebukadnezar, seorang raja yang sedang bermimpi dan mimpinya itu membuat dia gelisah. Mimpinya itu membuat dia gelisah dan memanggil semua orang-orang pintar, ahli mimpi, orang-orang bijak, orang-orang kasdim, dipanggilnya dengan tujuan supaya mimpinya itu ditafsirkan dan mereka tahu apa mimpinya itu. Karena mimpinya itu membuat dia gelisah. Saya percaya ada di antara saudara pernah bermimpi jadi gelisah. Karena dikejar hantu. Betul ya? Ada juga di antara saudara bermimpi mungkin senang. Karena asal mimpi dapat uang. Uang di sana, uang di sana, uang di sana. Senang sekali dapat uang. Ada juga di antara saudara bermimpi mungkin jatuh dari pohon kelapa. Ada di antaramu bermimpi jatuh naik sepeda. Ada di antaramu bermimpi suamimu meninggal. Istri meninggal. Ada mimpi dalam hidup kita ini. Secara kedokteran, apakah itu mimpi? Mimpi itu adalah proses yang kita alami dari alam bawah sadar kita keluar. Sehingga apa yang kita pikirkan terus menerus, biasanya itu bisa keluar kepada mimpi. Apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu juga bisa keluar menjadi mimpi kita. Nah, mimpi raja ini, Raja Nebukadnezar, membuat dia gelisah, cemas, dan dia memanggil semua ahli mimpi, orang kasdim, ahli tafsir, orang bijak. Dia memanggil termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini cerita di pembuangan, di Babel. Dia panggil, kalau tidak bisa kalian tafsirkan, maka kalian kubunuh dan mati. Saudara, mungkin pernah ingat Yusuf. Yusuf dia menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan sehingga dia bisa menjadi seorang Perdana Menteri. Karena mimpinya diberitahukan. Diberitahukan mimpinya, kemudian ditafsirkan oleh Yusuf. Ahli tafsir bisa menafsirkan karena diberitahukan. Tapi Nebukadnezar dia bermimpi tidak diberitahukan apa mimpinya. Tapi disuruh tafsirkan. Ini perintah gila ini. Perintah gila ini. Dia tidak memberitahukan apa mimpinya. Jadi Daniel sama orang ahli-ahli bertanya kepada Raja Nebukadnezar, apa mimpinya raja? Biar kami tafsirkan. Raja bilang, tak ku kasih tahu. Harus tahu kau apa mimpiku.
Apa enggak gila nih coba? Kedua, harus bisa kau tafsirkan. Kalau tidak, udah gemetar semua ahli mimpi ini. Aku udah bayangkan ini udah gemetar. Kenapa? Tidak diberitahu apa mimpinya. Saudara, pada masa-masa lalu mungkin ada orang di kerajaan itu menafsirkan mimpi asal tafsir. Sehingga dia trauma, gak mau memberitahukan. Katanya, kalau nanti raja berperang di sana menang, kalah. Kalian oto-oto ya aku. Kalian bohong-bohongi aku. Sehingga dia tidak mau memberitahukan mimpinya. Dia trauma. Dia mau mentes kemurnian mimpi daripada kemurnian daripada kemampuan daripada ahli-ahli mimpi ini. Udah jantungan karena sudah ada ultimatum. Kalau tidak engkau tahu dan engkau tidak tafsirkan, selesai sudah. Mereka bisa kubayangkan sangat ketakutan. Termasuk Daniel pun ketakutan sebenarnya. Karena Daniel itu adalah orang yang dibuang di usia remaja tanpa ayah dan ibu dibesarkan di Babel, di pembuangan. Dia tanpa ada ayah dan ibu. Jadi cerita Daniel ini sedih sebenarnya. Di masa remajanya dia dibuang di pembuangan di Babel. Tanpa ada ayah, tanpa ada ibu yang mendampingi di pembuangan. Jadi dia sangat berat kisah Daniel ini. Saudara, Daniel akhirnya minta waktu kepada raja. Raja, berilah kami waktu. Janganlah langsung potong kami. Jangan langsung bunuh kami. Kasih waktu dong. Rajanya bilang, kayaknya mau ulur-ulur waktu kalian ya. Daniel berkata, beri kami waktu biar kami bisa menafsirkannya. Oke lah, pergi. Pergilah Daniel dari raja. Apa yang dibuat dia dengan masa yang sangat sulit. Dengan persoalan yang sulit. Disuruh dia mengetahui apa mimpi raja. Disuruh dia menafsirkan apa yang tidak diketahuinya. Kalau Yusuf masih dikasih tahu Raja Firaun apa mimpinya. Artinya posisi Daniel, posisi yang terjepit, posisi yang sangat berat. Kalau dia tidak tafsirkan, dia mati bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia pulang dari raja, dia langsung jumpai Sadrak, Mesak, Abednego. Diajak berdoa. Ini poin pertama yang penting saya ajak semua kita Bapak Ibu. Berdoa dan memuji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daniel ketika dia sudah diancam akan dibunuh kalau tidak menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, maka engkau akan dibunuh. Maka dia melakukan tindakan berdoa. Saya ajak kita sama-sama baca Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel berdoa 3 kali sehari. Daud berdoa 7 kali sehari. Tanya sebelahnya, kau berapa kali sehari? Apa jawaban sebelahmu? Oh, Tuhan tahu, anggukan kepalamu. Saudara, Daniel 3 kali sehari berdoa. Tidak ada kesalahan Daniel, hanya satu kesalahan dia, berdoa. Daud 7 kali sehari ibadah berdoa. Lihat, Yunus pun di perut ikan berdoa. Yusuf di gua sumur berdoa. Yusuf di penjara berdoa. Musa ketika dia berperang, dia berdoa angkat tangan. Kalau angkat tangan Israel menang di lembah. Kalau dia turun tangan Israel kalah. Maka ada Harun dan Hur menopang dia. Supaya kuat tangan si Musa. Saudara, Yesus sendiri ketika dia ditangkap di taman Getsemani. Ada rasa takut. Makanya tetesan keringatnya berubah jadi darah. Ada rasa takut pada waktu itu. Ketakutan yang ada pada waktu itu adalah ketakutan kemanusiaan Yesus. Yesus 100% manusia, 100% Allah pada waktu ada di taman Getsemani.
Sehingga dia merasa ada takut, tekanan yang berat. Karena dia mau ditangkap pada waktu itu. Dia mau disalibkan. Ketakutan yang dihadapin Yesus dikalahkannya. Dia berlutut di Taman Getsemani. Dia berulang-ulang berlutut berdoa. Poin penting kepadamu Bapak Ibu. Saya tahu ada rasa takut di hati manusia. Ada takut kematian. Ada takut keuangan. Ada takut masalah pekerjaan. Ada takut tidak dapat jodoh. Ada takut mungkin keadaan penyakit-penyakit yang akan datang. Ada ketakutan-ketakutan yang ditaburkan iblis di dalam diri manusia. Setiap kita pasti punya persoalan. Saya hanya mengajak sama saudara. Apa respon, apa kebiasaanmu ketika muncul rasa ketakutan? Pertama, mari kita tiru teladan Daniel. Dia berdoa. Berdoa. Persoalan serumit apapun kalau kalian berdoa, pasti ada solusi. Ingat, selagi Musa angkat tangan ada kemenangan. Maka saya mau katakan samamu, selagi engkau masih berdoa, engkau pasti menang. Titik di manakah engkau kalah? Ketika engkau putus asa. Ketika engkau tidak lagi berdoa. Ketika saudara berkata, nggak ada artinya doa. Nggak ada artinya melayani. Nggak ada artinya ibadah. Titik itu engkau kalah. Seberat apa persoalanmu, semakin engkau berdoa. Seberat apa pergumulanmu, tetap angkat tanganmu. Mungkin engkau merasa aku tidak kuat lagi Pak Pendeta. Aku tidak mampu menghadapi kenyataan kepahitan hidup ini. Saya mau katakan, ingatlah 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa tidak melebihi kekuatanmu. Dan setiap pencobaan yang kau alami sudah ada jalan keluarnya supaya engkau sanggup menanggungnya. Tidak ada soal ujian dikasih guru yang tidak ada jawabannya. Tidak ada persoalanmu yang tidak ada jawabannya. Hanya sesaat kadang-kadang kita hanya melihat seperti gelap, buta, tidak ada solusi. Pesanku samamu hari ini, tetaplah berdoa. Tetaplah engkau memuji Tuhan. Contoh, Paulus dan Silas. Ketika mereka ada dalam penjara, dipasung. Di tengah-tengah penjara apa yang lakukan Paulus dan Silas? Memuji Tuhan. Dalam kitab Amsal 22. Dalam kitab Amsal 22, saya akan ajak baca ayat yang ketiga. Mazmur 22 ayat 3. Mazmur 22 ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya ketika engkau mengangkat pujian, Allah itu hadir, Allah itu bertata. Saya pun pernah mengalami ketakutan. Saudara pasti pernah mengalami ketakutan. Saya ajak seperti Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara. Mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, mereka sembahyang. Lihat apa yang terjadi. Allah yang bertahta dalam setiap pujian. Allah yang bersemayam dalam setiap pujian. Sehingga saya mengajak samamu, ketika ada persoalanmu, jangan putus asa. Jangan langsung takut, jangan langsung menyalahkan, jangan langsung menuntut. Ingatlah, yang tahu jawaban persoalanmu Tuhan dan dirimu sendiri. Serumit apa masalahmu sama saya? Serumit apa masalahmu kau ceritakan kepada saya? Akhirnya, setelah saya simpulkan dan saya baca buku, dan saya melihat persoalan hidupku bertubi-tubi. Akhirnya jawaban itu adalah Tuhan dan saya. Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada saya tahu, oh masalah rumah tanggaku ini jawabannya. Oh masalah keuanganku ini jawabannya. Oh masalah mendidik anak ini jawabannya. Oh masalah mengembalakan jemaat ini jawabannya. Makanya setiap kali aku berdoa, aku selalu mendapat jawaban Tuhan. Dan selalu saya dikuatkan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia, bagi orang yang terpanggil kepada dia. Turut bekerja di situ artinya bahasa Yunaninya sinergie. Sinergie artinya sinergi. Sinergi artinya ada bagianmu, ada bagian Tuhan. Kalau engkau pernah lihat pertandingan bulu tangkis campuran ganda. Ada perempuan, ada laki-laki. Mereka bermain bulu tangkis. Ada bagian si wanita, ada bagian si laki-laki. Kadangkala yang sana nggak mampu, dia yang mampu mengangkatnya. Sinergi mereka. Bulu tangkis
campuran ganda. Begitulah kita dengan Tuhan Yesus, sinergi. Ada bagianmu, ada bagian Tuhan. Saudara, pastilah engkau ingin keuanganmu diberkati Tuhan. Betul? Karena aku lihat di bulan muda ini, imannya aja lah muda terus. Walaupun kantongmu sudah tua dan mukamu kulihat semakin tua. 70% masalah rumah tangga keuangan. Keuangan. Maka saya didik semalam ada 6 pasang yang mau menikah. Saya katakan, kalau kalian berhasil mengatasi masalah keuangan, maka kalian berhasil mengatasi masalah rumah tangga 70%. 70% masalah keluarga, masalah pernikahan, uang. Saya ajak sama saudara, ayo sama-sama belajar mengelola keuangan. Ada bagianmu, ada bagian Tuhan. Kutanya dulu sama saudara, siapa yang mengelola uangmu? Tuhan atau dirimu? Oke, saudara sepakat? Siapa yang mengelola keuanganmu? Oke, kutanya, uang siapakah itu? Payah kali kalian menjawab. Uang siapakah itu yang ada di kantongmu, yang ada di BRI-mu, di ATM-mu, di Bank Mandiri? Uang siapakah itu semua? Uangku. Uang Tuhan yang Tuhan titipkan. Nyawamu aja pun punya Tuhan. Jadi kalau engkau masih hidup pagi ini, nggak usah mukamu jelek. Bersyukurlah, karena tadi malam ada orang yang sudah tidak hidup lagi. Bukan saya katakan kalau mereka meninggal, oh kita bersuka. Bukan. Maksud saya, kita kalau hidup hari ini bonus. Belum tentu kan hidup besok. Jangan sok jago. Nggak ada yang pasti hidup ini besok. Mati itu nggak perlu tua. Mati itu nggak perlu sakit. Lagi dengar khotbah ini pun bisa mati. Lagi saya khotbah pun bisa mati. Temanku satu. Berapa banyak temanku lagi khotbah? Lewat. Pernah kalian lihat video itu? Lagi dirjen. Haleluya, haleluya, haleluya. Langsung ke sorga dia. Viral loh. Dia langsung ke rumah Bapa. Meninggal itu nggak harus tua. Meninggal itu nggak harus sakit. Meninggal itu nggak harus miskin. Belum tentu kalau kau miskin kau duluan mati. Saya hanya mau katakan, kalau hari ini kau hidup, bersukacitalah. Jangan semua kau pikiri dunia ini. Jangan terlalu kau bebani, syukuri aja lah. Besok hidup, syukur, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, besok aku masih bernapas. Nikmati satu hari itu bersama Tuhan. Maka saya katakan, lakukan bagianmu. Lukas 16 ayat 10. Setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Engkau setia mengelola keuanganmu. Itu maksudnya perkara kecil. Perkara kecil setia mengelola keuanganmu. Kalau kita di gereja GBI meyakini ada persepuluhan. Saya khotbah di Metodis ada persepuluhan. Saya khotbah di GKPS ada persepuluhan. Bahkan di beberapa HKBP juga sudah mulai ada persepuluhan. Seingatku seperti itu. Karena saya khotbah di beberapa gereja ini. Persepuluhan bukan hanya gereja karismatik. Bukan hanya GBI. Saudara, nggak usah terlalu cemas dengar khotbahku persepuluhan. Langsung jantungmu. Tenang mau di sini, tenang Pe. Tenang aja, tenang. Nggak pala aku paksakan tong itu kasih perpuluhan. Karena nggak ada gunanya persepuluhan kau kasih kalau terpaksa. Lebih baik nggak usah kasih. Tak diberkati Tuhan. Kasih persepuluhan karena sukarela. Sukacita. Kasih persepuluhan karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kasih persepuluhan hata hamulateo tu Tuhan. Terima kasih Tuhan kau beri aku hidup. Terima kasih kau beri aku istri. Walaupun jenisnya begini. Terima kasih Tuhan kau kasih aku suami aneh bin ajaib. Terima kasih Tuhan mau lihati Tuhan. Terima kasih kau beri aku anak-anak. Terima kasih Tuhan aku masih jalan. Ucapan terima kasihmu kau kembalikan persepuluhan.
dengan sukarela, sukacita. Bukan supaya diberkati. Bukan supaya melimpah berkat Tuhan. Dan Pak, kalau saya nggak ngasih persepuluhan, dikutuk Tuhan. Tuhan itu bukan preman. Kalau kurang setoran langsung tok. Preman aja nggak kayak gitu. Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau kau tidak kasih persepuluhan, paling pun dia mau mendidik engkau. Mengetuk hatimu. Malaikat 3 katakan, kembalikan persepuluhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, biarlah milik Tuhan. Jangan ambil milik Tuhan. Tapi kalau kau bilang, kami pun kurang, udah gak apa-apa. Tuhan gak paksa, Tuhan aja gak paksa apalagi aku. Aku hanya mengajarkan samamu. Setia, ingat. Turut bekerja mendatangkan kebaikan, Roma 8 ayat 28, sinergi. Sinergi artinya kerjasama. Kerjasama antara kita dengan Tuhan. Tuhan melakukan supranatural, kita melakukan natural. Kita melakukan pekerjaan kita segenap hati, kita mengelola keuangan kita dengan baik, dia memberkati kita. Kalau saudara mengembalikan persepuluhan dengan sukacita, salah satu mengelola keuangan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Sebagai pagar yang memagari hidupmu dari mara bahaya. Bukan berarti tidak ada persoalan kasih persepuluhan. Tapi ada perlindungan, ada penyertaan, ada penguatan, ada hikmat yang diberikan Tuhan. Ketika saudara mengembalikan persepuluhan, hikmat yang pertama, engkau tidak rakus dengan uang. Engkau tidak diperbudak uang, engkau tidak cinta uang. Karena engkau mengerti mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dalam hal ini saya berkhotbah, tenanglah. Nggak usah pola pikirkan, akhirnya Pak Penggembala ini mengangkat dompet kami. Nggak usah, pegang aja dompetmu itu kuat-kuat. Nggak usah. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di hatimu, tidak mampu engkau menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Saya hanya mau katakan, kerjakan bagianmu. Ketika engkau mengembalikan persepuluhan itu adalah, saudara mensyukuri, terima kasih. Bagaimana Pak, kalau seandainya uang kami makan gak cukup, saya gak paksakan. Biarlah engkau bertanya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hatimu. Sehingga ketika engkau mengembalikan itu dengan sukacita, sukarela. Lihat Tuhan mengatakan kepada kita, ujilah aku. Apakah aku tidak akan memberkati engkau? Berlipat-lipat kali ganda dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya uang. 30, 60, 100 kali lipat. Kesehatanmu, pernikahanmu, anak-anakmu, keluargamu, masa depanmu. Berkat bukan hanya uang Bapak Ibu. Berkat penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Hikmat Tuhan. Makanya kita lakukan bagian kita. Yakinlah kita lahir ke bumi gak bawa apa-apa. Kita mati gak bawa apa-apa. Sebenarnya kau tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sebenarnya saya dengan saudara tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu kata Alkitab. Ayub lebih keras. Lahir tanpa sehelai benang. Meninggal tanpa sehelai benang. Jadi kita nggak pemilik. You are not owner. The owner is God. Pemilik itu adalah Tuhan. Pemilik nyawaku, pemilik seluruh hidupku. Saya pun terus berjuang mengalahkan kedaginganku. Karena aku sadari, aku tidak pemilik. Seluruhnya adalah milik Tuhan. Pesan moral sama kita. Lakukan bagianmu, kelola keuanganmu untuk kebutuhan primer, untuk sekolah anak-anak, untuk bayar listrik, untuk bayar uang kontrakan rumah, bayar sepeda motor, bayar jula-jula, udah narik 2 kali. Bayar ini, bayar itu, karena ada orang narik jula-jula tapi gak bayar-bayar dia, habis narik. Ada yang seperti itu, siap narik dia, hilang. Ada yang seperti itu. Setia dengan barang orang lain. Saudara, kalau engkau melakukan bagianmu, aku percaya, maka ada penyertaan Tuhan. Itu yang namanya sinergi. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Ketika dia diancam oleh raja, akan dibunuh. Dia berdoa, dapat hikmat dari Tuhan. Dia mendapat menafsirkan mimpi raja. Dia tahu apa mimpi raja, ada patung yang besar. Dan dia bisa menafsirkan mimpi raja itu, apa arti patung itu. Dia terangkan semua. Raja Nebukadnezar akhirnya menyembah kepada Daniel. Dia menyembah kepada Daniel. Dia mengakui Allahmu Allah yang hidup. Maka saya percaya orang yang dekat Tuhan akan ada hikmat dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan ada keberanian daripada Tuhan.
Saya ajak semua kita, ayo andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam poin yang kedua itu berbicara masalah hikmat dan keberanian yang dari Tuhan. Maka dikatakan dalam poin yang kedua, mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya baca ini Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan. Jangan andalkan pengertianmu. Mungkin kalau kau lihat pengertianmu, keuanganmu gak mungkin mengalami kemajuan. Kalau menurut pengertian saya, pernikahan mungkin gak mungkin mengalami kemajuan. Kalau menurut pengertian saya, pengertian dokter, sakitku tidak akan sembuh. Jangan andalkan pengertianmu. Libatkan Tuhan dalam setiap sisi hidupmu. Lihat ketika engkau melibatkan Tuhan. Mungkin engkau tidak banyak doa, harus 1 jam, 2 jam. Saya gak paksakan. Mungkin kau di kantor kan ada jedah mau makan. Doa kau agak 3 menit, Tuhan aku serahkan hidupku Tuhan. Tolong aku di kantor ini. Atau di tengah jalan mungkin kau buru-buru gak sempat doa pagi. Sebaiknya punya waktu doa pagi dan baca Alkitab. Tapi kalau tidak sempat, engkau di sepeda motor, Tuhan pargogoyau. Tuhan tolong aku Tuhan. Aku sudah mau bunuh diri. Seorang ibu semalam bilang sama saya, seorang ibu pendeta. Hanya karena dia melakukan dosa, kesalahan, perzinahan. Seorang ibu pendeta, dia nangis-nangis kepada saya. Aku mau mati aja Pak. Aku mau mati aja Pak. Saya bilang, Bu pendeta, Tuhan sayang samamu. Tuhan mengasihimu. Jangan biarkan iblis yang menuduh perasaanmu terus karena engkau pernah berzina. Daud pernah berzina. Dia bangkit. Abraham juga pernah gagal dengan Hagar. Simpson juga pernah gagal dengan Delila. Tapi dia akhirnya mati dengan mata buta. Saudara, tidak ada di antara kita yang tidak pernah gagal. Saya doakan ibu itu semalam. Saya katakan bangkit Bu. Tetap layani Tuhan. Tapi umat udah melihat saya jelek. Umat hanya sesaat. Mereka pun punya pergumulan yang banyak masalah itu. Tidak hanya ibu. Banyak yang terjadi seperti itu. Di Alkitab udah ada contohnya. Kalau sudah terjadi, Tuhan mengampunimu. Ibu sudah mengaku dosa, dia nangis-nangis mengaku dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Iblislah yang menuduh dosa itu. Ingat, ada 3 hal yang perlu kau lakukan supaya kau berpikir. 3 hal ini, kalau saudara terlalu memikirkan masalah yang jauh di depan, terlalu fokus kepada masalah di depan, maka yang muncul adalah kecemasan. Kalau engkau terlalu memikirkan masalah yang di belakang, maka yang muncul stres dan depresi. Tapi kalau engkau memikirkan masalah yang sekarang, fokus dengan apa yang ada sekarang, maka engkau bisa bersyukur dan bahagia. Saya ajak ibu itu, Bu, Rasul Paulus bilang dalam kitab Filipi, lupakan apa yang di belakang, berlari kepada apa yang di depan. Saya ajak dia berdoa dan dia mendapat hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Dia bilang, terima kasih Bapak Pendeta, engkau kuatkan saya. Setiap saya lihat TikTok Bapak, YouTube Bapak, mungkin di live streaming ini, mungkin engkau menonton. Kalau saya memberikan kesaksian, tidak salah karena tidak memberi nama dan tempat. Hanya sebagai contoh kepada kita. Tuhan memberkatimu. Kepada engkau yang di live streaming juga, atau mungkin engkau setelah ibadah ini, engkau menonton YouTube ini. Saya hanya berdoa kepada, ada Tuhan yang menolong engkau. Jangan putus asa, jangan menyerah. Berdoa, angkat tanganmu, berlutut. Bila perlu engkau menangis sama Tuhan. Ada kalanya kita berdoa, tidak tahu lagi apa yang mau diomongkan. Speechless. Karena beratnya penderitaan, karena beratnya masalahmu. La terkatakan. Gak mampu lagi kau menceritakan cerita dengan bahasa. Sehingga kau bilang kepada Tuhan, gak tahu lagi aku Tuhan dari mana mulainya. Saya pernah begitu. Saya mengalami keletihan dan kelelahan hidup yang saya rasakan di tengah-tengah pelayanan. Saya hanya katakan, aku gak tahu lagi mau bilang apa sama Tuhan. Saya habis kamus. Saya habis cara. Jujur Tuhan, aku berdoa padamu. Aku tidak tahu apa yang harus kudoakan lagi. Aku hanya menangis padamu. Dan Mazmur 126 ayat 5. Dia menampung air mata kita. Tuhan tahu bahasa air matamu. Aku mungkin gak tahu bahasa air matamu.
Pasanganmu nggak tahu bahasa air matamu. Tapi setiap tetesan air matamu, dia tahu ada penderitaan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Tuhan tahu satu waktu kau letih. Tuhan tahu satu waktu engkau titik terendah. Tuhan tahu satu waktu kau menyerah dengan penderitaan ini. Maka dia bilang, datanglah padaku. Come to me. Come to me. Seperti Daniel, come to Jesus. Datang kepada Allah. Dia berlutut berdoa. Tolong Tuhan. Kasih tahu apa mimpi Raja Nebukadnezar. Ketika dia berdoa ada hikmat. Ada keberanian. Apapun masalahmu, kalau engkau berlutut selesai. Bukan selesai artinya lancar semua. Ada hikmat. Ada kekuatan. Ada keberanian. Di dekat Tuhan ada hikmat. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Ada keberanian. Ikut Tuhan bukan berarti semua mulus. Pesanku samamu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa pertolongan. Hanya dekat Tuhan engkau tenang. Hanya Tuhan yang tahu bahasa air matamu. Hanya Tuhan yang tahu berat getirnya hidupmu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, aku percaya hari ini ada pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Salah satu pemeliharaan Tuhan mujizat. Di saat engkau tidak kuat, Tuhan memberikan engkau kekuatan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.